Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dongeng bunga melati yang baik hati. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar dongeng tentang petani yang baik hati. Ibu akan membacakan dongeng petani yang baik hati. Disimak dengan baik ya. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani. Setelah itu, burung itu pergi. Petani sangat berterima kasih kepada burung itu. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon itu tumbuh. Semakin lama semakin besar, hingga akhirnya pohon itu berbuah. Petani sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Anak-anak, setelah mendengar dongeng tentang petani yang baik hati, kalian jadi tahu bahwa pesan yang terdapat pada dongeng tersebut adalah kita harus selalu berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang dilakukan oleh petani, meskipun dia sudah kaya raya, dia tetap berbuat baik. Selanjutnya, tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan soal pada halaman 47. Soal yang pertama, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Soal yang kedua,
Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Ayo kita berlatih lagi menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Disimak dengan baik ya. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Sedangkan karung Siti berisi 590 manggis. Berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Langkah yang pertama, kita tuliskan buah manggis pada karung Dayu, yaitu 540. Langkah yang kedua, kita tulis buah manggis pada karung Siti, yaitu 590. Yang ditanyakan adalah jumlah manggis dalam karung Dayu dan karung Siti. Jadi ditambahkan 540 ditambah 590 sama dengan berapa hasilnya? Coba kita kerjakan menggunakan cara penjumlahan bersusun ya. 540 ditambah 590. Kita kerjakan dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Angka 3 yang bernilai satuan kita tulis di bawah angka 9. Sedangkan angka 1 yang bernilai puluhan kita tulis di atas angka 5. Selanjutnya 1 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi jumlah buah manggis pada karung Dayu yaitu 540 ditambah buah manggis pada karung Siti yaitu 590 adalah 1130 buah manggis. Selanjutnya, coba kita tukar karung buah manggis milik Dayu dan milik Siti. Coba kita tuliskan terlebih dahulu buah manggis milik Siti. Buah manggis milik Siti adalah 590. Lalu kita tambahkan dengan buah manggis milik Dayu, yaitu 540. Jadi, posisi karungnya atau posisi penjumlahannya kita tukar atau kita balik ya anak-anak. Apakah nilainya akan sama? Coba kita kerjakan menggunakan cara penjumlahan bersusun. 590 ditambah 540. Kita kerjakan dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 9 ditambah 4 hasilnya 13. 3-nya tulis di bawah, 1-nya simpan di atas angka 5. 1 ditambah 5 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi, hasil dari 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Artinya, meskipun posisi karung buah manggis milik Dayu dan milik Siti ditukar, hasilnya tetap akan sama ya. Kesimpulannya, 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal cerita tentang penjumlahan. Selanjutnya, coba kalian berlatih mengerjakan tugas yang kedua, yaitu menyelesaikan soal cerita pada halaman 50 sampai 51. Kerjakan dengan jujur dan mandiri ya anak-anak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.